Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang telah diberikan, sehingga kita bisa mengadakan acara webinar hari ini. Karena berkat rahmatnya, kita diberi kesempatan nih untuk menimba ilmu bersama-sama dari para pembicara kita yang luar biasa, yang tentunya dilakukan secara virtual ini. Dan semoga kita tetap sehat selalu ya. Pertama-tama, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat Ibu Leni Catherine Del dari Politeknik Jakarta Internasional yang merupakan salah satu dosen program studi keamanan sistem informasi di Politeknik Jakarta Internasional. Dan Ibu Leni juga selaku pembicara satu yang sekaligus moderator pada acara siang hari ini. Dan berikutnya kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Jeremy Lesmana dari PT Satya Amarta Prima selaku pembicara dua pada siang hari ini. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta webinar pada siang hari ini yang berbahagia. Dan mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri, bertemu kembali bersama saya Neng Eka Lisnawati, selaku Master of Ceremony dalam acara webinar hari ini. Dan dalam 1 jam ke depan kita akan mengikuti serangkaian acara webinar dengan topik utama Cyber Security for Life Season 1, yang dimana minggu lalu kita telah mengetahui mengenai dasar dari IT itu sendiri dan juga membahas mengenai peluang karirnya ya. Dan kali ini kita masuk ke topik baru, yaitu kepoin secure software-nya yuk guys. Nah, berikutnya kami persilahkan kepada moderator untuk menginformasikan summary topik acara yang akan dijalankan selama 1 jam ke depan. Kepada Ibu Leni Catherine Del kami persilahkan. Terima kasih Mbak Eka. Saya selaku sebagai pembicara pertama diberi kesempatan untuk membicarakan summary topik dalam acara webinar siang ini. Yaitu di sini akan membahas tentang secure software di dunia kampus dan di dunia industri. Terima kasih Mbak Eka. Oke guys, selanjutnya kita langsung memasuki acara inti aja ya, yaitu pemaparan materi dari pembicara kita. Sekaligus nanti akan ada diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh moderator kita juga. Nah, pemaparan materi ini akan disampaikan dalam 2 sesi dari 2 pembicara kita yang luar biasa ini. Dan untuk pertanyaan boleh sekali ya diajukan melalui kolom chat atau kolom komentar yang akan dijawab pada sesi akhir tanya jawab. Baik, untuk memulai acara ini kami serahkan kepada moderator yang sekaligus pembicara satu kita, yaitu Ibu Leni Catherine Del yang merupakan salah satu dosen di Politeknik Jakarta Internasional. Kepada Ibu Leni, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Eka. Dan terima kasih atas dukungan dan kerjasama dari Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta webinar pada siang ini. Serta mahasiswa program studi keamanan sistem informasi yang telah mendukung acara webinar siang ini. Dalam webinar siang ini yang berjudul kepoin secure software you guys. Nah, di sini saya akan membahas mengenai apa itu software. Sebelum saya membahas software, perkenalkan nama saya Lani Katrindali, saya lulusan S2 Fisika Instrumentasi UI. Di sini saya bekerja sebagai dosen dan peneliti Politeknik Jakarta Internasional, Prodi Keamanan Sistem Informasi. Kita masuk ke slide bagian pertama mengenai software.
Software adalah sekumpulan data elektronik disimpan oleh komputer di mana berupa program atau instruksi menjalankan perintah untuk melakukan pengolahan data. Contohnya seperti kita lihat di komputer ada Windows 7, Windows XP, dan Windows 10. Next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis software. Yang pertama, aplikasi software. Di dalam aplikasi software ini digunakan untuk membuat presentasi dan pengolahan data. Contohnya, Microsoft Office Word digunakan untuk pengolahan data, Microsoft Excel digunakan untuk menghitung angka, MIOP, dan OpenOffice.org. Yang kedua, operating system digunakan untuk mengkoordinasikan tiap komponen dan fungsi komputer, contohnya Windows, DOS, dan Linux. Yang ketiga, programming language digunakan untuk memberi instruksi standar seperti bahasa program PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Nah, slide berikutnya saya akan membahas mengenai bahasa program. Pemrograman adalah perangkat lunak bertugas mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dijalankan komputer. Bahasa programnya seperti PHP, Pascal, Java, Python, Delphi, dan lain sebagainya. Kemudian slide berikutnya mengenai bahasa pemrograman terbagi 3 level, yaitu bahasa tingkat rendah atau nama lainnya low level language. Bahasa ini disebut juga sebagai bahasa mesin atau assembler, di mana menggunakan kode bahasanya 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi atau high level language. Nah, bahasa ini menggunakan bahasa Inggris, dipelajari oleh pengguna komputer, contohnya Basic, COBOL, Pascal, dan Fortran. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Nah, bahasa yang digunakan contohnya Visual Basic, Delphi, Visual C++. Next. Slide berikutnya mengenai teknologi kode program yang dibutuhkan sesuai kebutuhan aplikasi. Contohnya, kita menggunakan Vanilla.js untuk membuat website, PHP untuk membuat web application, Electron untuk membuat desktop application, Passion untuk membuat game development, kemudian Swift untuk menggunakan mobile application, Bangor untuk menggunakan smartboard application, TensorFlow untuk menggunakan machine learning. Nah, di sini untuk membuat game, maka diperlukan bahasa C++ dan C Crash. Untuk membuat web, menggunakan bahasa program PHP. Untuk membuat mobile application, Dev, menggunakan bahasa program Kotlin dan Swift. Nah, intinya dari ketiga ini, kita menggunakan bahasa program Python dan JavaScript. Next. Nah, di sini ada contoh kode program membuat tulisan Hello World. Misalnya, kalau dalam bahasa C, maka awalnya kita harus mengetik kata print. Kalau dalam bahasa C++, maka kita menggunakan awalannya cout. Kalau dalam bahasa C Crash, kita menggunakan system.console. Kalau menggunakan bahasa program JavaScript, maka awalannya kita mengetik console.log. Kalau menggunakan bahasa program PHP, maka kita mengetik kata echo. Kalau menggunakan bahasa program Python, kita mengetik kata print. Kalau menggunakan bahasa program Java, kita mengetik system.out.print. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah standar membuat software. Langkah pertama yaitu requirement. Nah, di dalam requirement ini dibutuhkan dokumen dan persiapannya, alat apa aja dan yang digunakan. Yang kedua, setelah kita menyiapkan dokumen, kita mendesain
software tersebut berdasarkan arsitektur yang kita inginkan. Yang ketiga, development itu artinya kita membuat coding. Langkah keempat, setelah kita membuat coding, kita mengetes coding yang telah kita buat, apakah bisa jalan atau tidak. Nah, setelah kita udah mengetes, langkah berikutnya deployment, yaitu menginstal. Yang langkah terakhir yaitu maintenance, yaitu kita menguji hasil dari software yang kita buat untuk melihat tingkat kesalahan maksimumnya, minimalnya di mana. Next. Kemudian di sini di dalam slide ini saya akan menerangkan mengenai contoh pengamanan coding software dengan PHP. Nah, di situ di dalam pembuatan coding, di dalam boxnya itu terdapat ada kata filter sanitize email. Artinya kalau ada hacker dari pihak luar masuk, dia mau mengetik email address, maka di situ akan muncul is not a valid email address. Makanya di situ gunanya dalam pembuatan coding software dengan PHP, kita selalu menggunakan kata filter sanitize email. Next. Nah, ini contoh pengamanan coding software juga sama. Kalau kita nggak menggunakan filter sanitize email, maka si hacker dari luar, dia bisa menggunakan username-nya tanpa nama kita, terus dia menggunakan password, dia submit ke login form-nya itu yang kita buat. Next. Ini sama seperti tadi, jadi tanpa kita membuat filter di coding software security di dalam PHP itu, maka si hacker dari luar itu dia bisa juga menggunakan username-nya tanpa nama kita. Jadi memasukkan password-nya, dia submit. Next. Next. Nah, di sini apa bedanya langkah membuat software standar dengan secure software? Kalau di sini bedanya setiap langkah kita masukkan metode sistem keamanannya. Jadi di dalam tahapan requirement kita tambahkan metode security-nya. Terus yang langkah kedua dalam mendesain kita tambahkan metode security-nya. Yang ketiga dalam membuat coding kita juga memasukkan metode security-nya. Dalam mengetes codingnya juga kita memasukkan metode security-nya. Terus dalam langkah deployment kita juga masukkan sistem keamanannya. Terus langkah terakhir maintenance-nya juga kita masukkan metode security-nya. Next. Nah, selain kita mempelajari ilmu komputer, dalam membuat software ada ilmu lain, ilmu pendukung yang kita pelajari dalam membuat software, yaitu yang pertama ilmu fisika. Ilmu fisika bertujuan untuk penghitungan yang membutuhkan komputasi yang kompleks. Yang kedua, ilmu matematika diskrit. Tujuannya untuk memudahkan pengolahan angka dalam pengembangan ilmu komputer. Yang ketiga, ilmu algoritma. Tujuannya untuk mengembangkan daya penalaran dan kerangka berpikir yang sistematis. Yang keempat, ilmu struktur data. Tujuannya mempercepat dalam menemukan masalah saat coding. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti acara webinar siang ini.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Leni atas materi yang telah disampaikan. Dan ini sangat menambah wawasan kita ya. Ini untuk orang-orang awam pastinya hal yang sangat baru dan melihat kode-kode program tadi, pasti orang awam pikir kalau ih kok ribet ya atau kok serumit itu ya gitu. Tapi sebenarnya itu kalau dipelajari cukup mudah ya Bu ya. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya kita untuk mempelajari mengenai secure software ini karena hal ini tuh sangat apa ya, apalagi kalau di dalam suatu perusahaan terus terjadi kebocoran data itu sangat fatal pastikan akibatnya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan informasi atau membutuhkan materi-materi yang sangat baik, sangat bagus seperti ini ya mengenai secure software itu sendiri. Dan terima kasih Bu Leni, tadi kita juga udah dikasih contoh-contohnya ya dalam langkah membuat langkah standar dalam membuat software itu sendiri ataupun dalam pengamanan softwarenya. Dan untuk pertanyaannya, jika sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan, boleh langsung diajukan di kolom chat atau di kolom komentar. Nanti akan dijawab ketika sesi tanya jawab. Dan sebelum kita masuk ke pembicara yang kedua, di sini ada informasi dari pihak marketing Politeknik Jakarta Internasional. Kepada marketing Politeknik Jakarta Internasional, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat sore untuk kaum muda yang sudah gabung di acara seminar kali ini. Terima kasih ya. Ini seminar yang sangat bermanfaat untuk teman-teman. Awal mula teman-teman bisa kenal Politeknik Jakarta Internasional. Nah, untuk teman-teman yang sudah gabung di seminar ini dan pengen banget join di Politeknik Jakarta Internasional, ya teman-teman bisa dapat potongan khusus sampai jutaan rupiah. Nah, pokoknya caranya gampang banget. Kamu harus ikuti seminar ini sampai selesai. Nanti ada link absen. Kamu harus ngisi ya secara detail dan nama kamu akan terdaftar sebagai calon mahasiswa yang mendapatkan potongan sampai jutaan rupiah. Ih, menarik banget teman-teman. Jangan sampai kehabisan kota. Ya, langsung daftarkan diri kamu sekarang juga supaya mendapatkan potongan biaya kuliah khusus itu. Oke, terima kasih. Sedikit aja dari marketing untuk lebih fokus lagi ke seminar ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Selvi ya, perwakilan dari Marketing Politeknik Jakarta Internasional yang telah memberikan informasi yang sangat akurat dan bermanfaat. Jadi untuk teman-teman ikuti terus ya acara webinar ini hingga selesai. Nah, karena teman-teman nih yang setelah mengikuti webinar ini ada keinginan untuk mau coba daftar deh ya di Politeknik Jakarta Internasional, boleh banget ya, jangan lupa diisi link absennya nanti dan nama teman-teman pasti akan terdaftar untuk berkesempatan mendapatkan potongan harga atau mendapatkan diskon untuk pendaftaran di Politeknik Jakarta Internasional hingga jutaan rupiah. Oke, kita lanjut ya, langsung ke pembicara kedua kita. Materinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Jeremy Lesmana yang merupakan IT and Telco Division Director di PT Satya Amarta Prima. Langsung saja kepada Bapak Jeremy, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, halo, selamat siang teman-teman dan adik-adik. Perkenalkan, nama saya Jeremy Lesmana. Saya dari PT Satya Amarta Prima. Sorry ya, kameranya agak buram. Saya coba share slide presentasi saya. Host mungkin bisa izin untuk sharing. Share screen. Oke, baik, terima kasih. Oke, udah kelihatan belum ya? Belum muncul sih Pak di saya. Belum kelihatan? Belum Pak. Yang lain mungkin sudah ada yang muncul di layar. Belum kelihatan.
Oke, tunggu ya. Ya, sudah kelihatan? Sudah, Pak? Sudah. Oke. Sudah. Baik. Selamat siang teman-teman dan adik-adik. Nama saya Jeremy Lesmana. Saya dari PT Satya Marta Prima, perusahaan yang bergerak di praktisi informasi teknologi yang membantu perusahaan-perusahaan untuk berbagai kebutuhannya ya. Jadi singkat sedikit mungkin saya cerita tentang perusahaan kami. Kita adalah perusahaan yang tujuannya membantu perusahaan-perusahaan itu dalam menjawab kebutuhan strategi bisnisnya, dalam menentukan kapabilitas teknologinya untuk mendukung operasional ataupun tujuan jangka panjangnya. Jadi kita itu tidak hanya sekedar teknisi atau konsultan, kita adalah profesional yang memang membantu perusahaan secara keseluruhan, baik itu sisi keamanan, sisi software development, atau terkait kebutuhan apapun gitu ya. Nah, beberapa yang kita lakukan adalah kita membantu klien-klien kita dalam perancangan perangkat, kebutuhan perangkat jaringan, lalu juga kita membantu dalam pembuatan software-software, baik itu software ERP atau segala jenis software. Lalu kita juga membuat beberapa command center, juga kita memiliki solusi-solusi security untuk home dan office, sehingga membantu teman-teman ini, perusahaan-perusahaan ini bisa bekerja secara mobile. Nah, selain itu kita juga punya divisi security dan surveillance ya, yang tujuannya itu juga memberikan keamanan gitu ya, juga menjaga aset-aset data informasi dari perusahaan itu untuk tetap bisa diamankan gitu ya, sehingga tidak disalahgunakan. Nah, mungkin tadi banyak dibahas itu adalah secure software. Di sini saya mau mengangkat sebuah solusi yang kita sebut sebagai Enterprise Mobility Management. Ini salah satu bentuk security yang diterapkan oleh perusahaan, ya, terutama di masa-masa pandemi ini ya, di mana orang itu sekarang nggak bisa kerja di kantor gitu ya. Dan memang ke depannya itu semua perusahaan itu akan arahnya itu kerjanya akan mobile. Artinya mereka bisa bekerja dimanapun, baik itu di rumah, di kantor, ataupun di kafe gitu ya. Tapi dengan mobilitas tersebut mereka tetap bisa mengakses data-data perusahaan. Nah, bagaimana perusahaan bisa memberikan akses sekaligus juga memberikan keamanan bagi data-data perusahaan tersebut yang tentu saja diakses dimanapun juga itu di dunia gitu ya. Nah, jadi di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan ini dipaksa diakselerasikan untuk mengadopsi namanya work from home gitu ya. Bagaimana perusahaan-perusahaan sekarang karyawannya bekerja melalui perangkat-perangkatnya di rumah, tapi juga mengakses tetap aset-aset kritikal perusahaan, data, informasi, ataupun lainnya. Nah, kedepannya juga bank-bank itu juga sekarang sudah mulai berubah arahnya menjadi digital banking. Artinya mereka sudah tidak lagi memiliki cabang. Ya, jadi karyawannya itu bekerja dari manapun, dimanapun, kapanpun, ya. Tapi datanya tetap harus diamankan. Nah,
Enterprise Mobility Management ini tujuannya adalah mengamankan endpoint tersebut. Jadi baik itu komputer, baik itu Android, iOS, Linux, semua endpoint itu akan diamankan. Baik itu ATM, baik itu point of sales, baik itu segala perangkat yang dimiliki oleh perusahaan yang memang ada di lapangan dan terekspos di luar, gitu ya, dan mengakses internal perusahaan. Nah, IMM ini merupakan salah satu strategi perusahaan, yaitu strategi mobilitas perusahaan. Jadi dalam sebuah perusahaan menjawab kebutuhan strategi mobilitas, ya, mereka membutuhkan MDM atau IMM ini. Jadi mereka nanti bekerja tidak hanya menggunakan komputer, mereka sekarang sudah mulai bekerja menggunakan Android, mobile devices, rugged devices, gitu ya. Dan kita harus mengamankan itu semua. Baik itu perangkatnya, jaringannya, aplikasi di dalam mobile app-nya, network-nya, dan juga sekaligus juga servernya. Nah, salah satu secure software yang kita bahas ini merupakan MDM atau IMM ini, Enterprise Mobility Management. Yang kita sebut dengan MDM. Apa sih MDM itu? MDM ini adalah Mobile Device Management. Artinya perangkat yang dimiliki oleh karyawan itu dipantau, diaudit, dikontrol, dibatasi, dilimitasi, dan dipasangkan policy. Sehingga kontrol pada perangkat tersebut tetap ada di dalam perusahaan. Ya, jadi dengan software ini perusahaan punya kemampuan untuk full control terhadap perangkat-perangkat yang ada di lapangan. Kita device-nya kita kontrol, feature-featurenya, aplikasinya juga kita kontrol, isinya pun kita kontrol, dan juga aksesnya pun kita kontrol. Ya, salah satu produk kami ini adalah SOTI Mobi Control. Kita selaku sebagai distributor, kita banyak menerapkan aplikasi ini ke banyak perusahaan. Dan menjadi salah satu standar juga untuk membantu operasional perusahaan yang ada di lapangan. Ketika suatu karyawan komputernya menghadapi masalah, gitu ya, atau datanya tidak muncul, nah dengan MDM ini kita bisa perbantukan juga operasional di lapangan itu supaya lancar. Misalnya aplikasinya force close, error, atau apapun. Nah, kita punya kemampuan untuk kontrol perangkat tersebut dan langsung memperbaiki dari jarak jauh. Nah, jadi kita punya kemampuan untuk perusahaan secara keseluruhan memantau operasional orang yang ada di lapangan dari perangkat-perangkatnya. Lebih jauh, mereka bisa pantau aktivitas dari setiap karyawan itu dari jam 7 sampai jam 5, apa saja yang mereka lakukan. Apakah mereka kerja, atau jangan-jangan main game, gitu ya, ataukah komputernya atau perangkat yang diberikan oleh perusahaan itu ternyata disalahgunakan untuk kepentingan yang bukan untuk perusahaan. Misalnya, nonton YouTube, main game, dan lain-lainnya. Nah, jadi dengan solusi ini kita bisa merestrik, membatasi bahwa perangkat-perangkat tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Seperti itu. Nah, kita tidak hanya memberikan solusi untuk mengontrol perangkat tersebut. Kita punya 7 solusi lainnya yang membantu perusahaan dalam menjalankan strategi mobilitas tersebut. Nah, kita punya SOTI Snap itu untuk app development-nya. Kita punya SOTI Connect nanti untuk bermain dengan IoT-nya. Kita punya SOTI Mobi Control yang tadi disebut dengan IMM atau MDM-nya. Kita ada SOTI Assist Diagnostik yang tujuannya sebagai help desk, ya, yang membantu nanti untuk troubleshooting orang-orang di lapangan yang mempunyai kendala pada perangkat-perangkatnya. Nah, kita juga punya SOTI Identity yang berlaku sebagai identifier
password, username dari karyawan tersebut, sehingga kita bisa akses dari manapun dengan validasi OTP layer, sehingga memberikan keamanan berganda melalui SMS ataupun email dengan memberikan kode OTP. Lalu kita juga punya SOTI Insight. SOTI Insight ini dari perusahaan bisa memantau data-datanya, ya, dari statistik kalau penggunaan perangkat-perangkatnya di lapangan itu seperti apa. Ya, jadi solusi kita ini mendukung semuanya. Ya, kita mendukung Android, kita mendukung Windows, kita mendukung iOS, Linux, Mac, ya, dan sebagainya. Kita track, kita bahkan juga bisa track dengan GPS-nya dari perangkat tersebut. Apakah perangkat tersebut ternyata hilang? Misalnya, perangkat perusahaan ternyata hilang. Nah, dengan software ini kita bisa lock kunci perangkat tersebut, sehingga sekalipun hilang, data-datanya itu tidak bisa diakses. Gitu ya. Kita akan kunci perangkatnya, kita akan encrypt perangkatnya, sehingga siapapun yang memiliki perangkat tersebut, itu tidak akan bisa mengakses perangkat tersebut. Ya, jadi dia mau hardware-nya, hard disk-nya dicopot, ya, dia mau ambil datanya itu tidak akan bisa, gitu ya. Nah, tujuannya apa juga? Untuk mengamankan aset. Jadi ketika kita kunci, kita berharap orang yang menemukan perangkat tersebut akan mengembalikan perangkatnya ke perusahaan, gitu ya. Jadi kita melakukan penguncian ini tidak hanya ke Windows, tapi ke Android juga, ke iOS juga, ke Linux juga, gitu ya. Kita punya informasi terhadap perangkat secara real time penggunaannya, kita ada lognya dan juga ada auditnya, sehingga laporan penggunaan perangkat itu secara konsisten bisa dilakukan secara penuh terhadap semua operasional perusahaan. Ketika sebuah perusahaan misalnya mempunyai 1.000 sampai 5.000 karyawan, nah dengan satu dashboard ini, perusahaan bisa langsung memantau semua device-nya secara live. Seperti itu. Ya, mungkin singkat seperti itu. Saya ada beberapa contoh ya. Di sini apa yang kita lakukan. Nah, di sini. Jadi kita tidak hanya mengunci perangkatnya saja, kita bisa kunci sampai ke emailnya. Ya, jadi kalau punya handphone itu, setiap handphone itu mempunyai email. Jadi kalau sampai handphonenya itu diformat, dia akan balik lagi ke semula ke posisinya punya perusahaan. Kita akan membuat Android-nya itu versi enterprise. Jadi dengan SOTI MDM IMM ini, operating system itu bukan lagi operating system misalnya Android-nya Samsung gitu ya, Android-nya Xiaomi gitu ya. Tapi Android-nya itu berubah menjadi Android dari versi perusahaannya. Gitu. Ya, jadi kita full control sampai ke Play Store-nya pun nanti akan full dikelola oleh perusahaan. Jadi nggak akan ada tuh misalnya Mobile Legends atau aplikasi apapun yang ada di Play Store itu akan dibatasi oleh perusahaan. Jadi installation, uninstallation itu nanti akan dikontrol oleh perusahaan, gitu ya. Langsung bisa di remote control juga. Kita bisa, perusahaan bisa tentukan handphonenya ini hanya boleh connect ke Wi-Fi yang ditentukan oleh perusahaan. Handphonenya ini hanya boleh connect ke Bluetooth yang ditentukan oleh perusahaan. Bahkan untuk akses USB-nya pun itu akan dibatasi, gitu. Jadi kalau dicolok gitu ya ke komputer handphonenya, ya itu handphonenya hanya bisa power delivery saja, artinya hanya ngecas saja, tidak bisa untuk mengambil data, kira-kira begitu, ya. Baik, nah ini beberapa customer yang kita pakai, yang sudah memakai. Nah, ini adalah contohnya kita lakukan di pelabuhan. Jadi di pelabuhan ini sekarang di atas, di kren-krennya itu kerjanya menggunakan tablet sekarang. Karena sekarang itu sudah paperless. Ya, menjadi tidak efisien kalau dia harus naik turun dari krennya tersebut, ya. Sehingga aplikasinya ini kita kontrol.
Gitu. Nah, aplikasi dari Android, baik itu handphone, ya, petugas lapangan, ya, semuanya itu sekarang menggunakan mobile device. Nah, mobile device ini full dikontrol oleh perusahaan, sehingga membantu tata kelola dan operasional di lapangan. Jadi kita bisa tahu nih, kerennya ada posisinya di mana, mobilnya ada posisinya di mana, gitu ya. Itu secara akan dipantau. Kita amankan seluruh aset-aset perangkat-perangkat digital yang ada di lapangan. Jika device itu hilang, kita bisa lacak, kita bisa kembalikan, kita bisa kunci, sehingga tidak bisa disalahgunakan perangkatnya. Baik. Nah, ini contoh lainnya, beberapa yang kita pakai juga. Ini kita membuat untuk sekolah. Ya, jadi sekolah itu sekarang itu juga sudah dipaksa untuk belajar dari rumah menggunakan tablet gitu ya. Tapi bagaimana kalau tablet itu ternyata dipakai untuk siswanya untuk main game? Nah, jadi kita batasi tabletnya ini sekarang ya isinya hanya untuk belajar saja. Dari jam 7 sampai jam 12, aplikasi yang ada di dalam tablet tersebut hanya aplikasi belajar saja. Jam 1, jam 2 mungkin baru dimunculkan aplikasi game. Setelah itu nanti ditutup lagi. Cukup waktu bermain gamenya, kita akan lanjut belajar lagi. Gitu, ya. Nah, jadi banyak sekali solusi-solusi ini membantu sekali perusahaan-perusahaan untuk berubah mobile. Karena the next big thing setelah kemunculan internet itu adalah mobility. Dan begitu banyak manfaatnya dengan mobility tersebut, tapi dengan mobility tersebut, kita juga perlu mengamankan perangkat-perangkat tersebut sehingga datanya tetap bisa diamankan. Nah, PT Satya Amarta Prima ini adalah satu dari 4 perusahaan di Indonesia yang dipercayakan oleh Google, ya, untuk menyediakan solusi Android Enterprise ini di Indonesia. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah Android Enterprise Solution dari Android sendiri, dari Google, ya. Di Indonesia ini, di Asia Pasifik ini hanya ada 4. PT Malifax, PT Satya Amarta Prima, Indosat, dan Telkomsel. Ya. Kalau untuk yang 3 ini, Data Culture, Elvis, dan Pakrom ini dari India. Gitu. Jadi PT Satya Amarta Prima ini adalah salah satu perusahaan yang sudah bekerja sama langsung dengan Google, dan kita merupakan salah satu dari 4 yang memang dipercayakan oleh Google untuk bisa memberikan layanan Android Enterprise ke perusahaan-perusahaan di Indonesia. Seperti itu. Baik, sedikit mungkin saya akan demokan seperti apa sih MDM ini, kontrol perangkat ini, sehingga mungkin teman-teman, adik-adik juga bisa tahu apa sih yang dibicarakan, bentuknya seperti apa sih, gitu ya. Baik, ini adalah dashboard dari sebuah Sotimobi Control. Jadi di tengah ini adalah perangkat-perangkat dari perusahaan, baik itu Windows, baik itu Samsung, Nokia, atau Linux, atau perangkat apapun, itu akan muncul semua ada di sini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan bisa langsung mengakses device-nya, kita bisa lihat langsung aplikasinya yang terinstall pada device tersebut. Ya, jadi kita bisa juga langsung melihat, jadi ini fiturnya banyak sekali, kita bisa lihat langsung juga location-nya ada di mana perangkat tersebut. Seperti ini. Nah, ini lokasinya ada di mana, itu bisa kelihatan, gitu ya. Lalu kita tidak hanya di situ, kita bisa langsung remote control juga ke perangkatnya. Nah, ini perangkatnya. Jadi ini perangkat Android yang ada di lapangan, yang kita bisa langsung kontrol. Jadi kita bisa dari sini, physical button-nya pun kita bisa lakukan di sini, volumenya saya naikkan.
Oke, saya buka dulu. Ini kita pasangkan password, kita paksa untuk pasangkan password. Oke, nah ini Android-nya biasa, standar ya. Cuman sekarang kita punya full control terhadap perangkat tersebut. Ini volumenya saya naikkan. Ya, volumenya kita turunkan. Nah, seperti ini. Ini contoh singkatnya. Nah, kita bisa lakukan juga, kita bisa lihat, itu Play Store-nya di sini. Kalau kita lihat Play Store-nya itu kosong. Hanya satu saja. Jadi isi dari application Play Store-nya pun itu ditentukan oleh perusahaan. Jadi nggak ada lagi nih, misalnya kita cari, misalnya apa, Facebook gitu ya, atau Twitter, itu nggak ada. Gitu ya. Jadi kita limitasi perangkatnya ini, dan ini full control oleh perusahaan. Contohnya jika suatu perangkat ini hilang, apa yang kita lakukan adalah kita cukup mengambil perangkat ini. Kita tutup dulu ini. Ini perangkatnya. Kita tinggal pindahkan ke grup yang lost or stolen ini. Kita pindahkan, kita move. Ya. Apa yang terjadi pada perangkatnya kita akan lihat langsung. Langsung akan dikunci. Seperti itu. Jadi tidak hanya dari ini saja, kita bisa lakukan format langsung dari jauh. Jadi perangkat tersebut bisa kita format langsung dari pusat. Seperti itu. Lalu selain itu juga kita bisa akses file-file yang ada di internalnya. Ini file drive-nya, kita bisa akses full control ke perangkatnya. Gitu ya. Jadi kita mau backup, kita mau lakukan sinkronisasi atau apapun, kita bisa push instalasi pada perangkatnya. Nah, contohnya misalnya perangkat ini saya pindahkan ke bentuk kios. Oke, saya pindahkan ke bentuk kios. Oke. Kita lihat langsung ke perangkatnya, apa yang terjadi. Nah, jadi ini contohnya kita buat untuk Mitra 10. Jadi tabletnya udah begini aja. Nggak bisa dibuat apapun. Nah, ini perusahaan punya full control terhadap operating system tersebut. Dan ini kita tidak hanya bisa lakukan kepada tablet, tapi kita bisa lakukan ke semuanya. Ke Windows, ke iOS, ke Linux, dan semuanya. Jadi kita bisa membuat OS ini versi dari perusahaannya tersebut. Nah, inilah menariknya apa yang kita sebut dengan mobile device management. Jadi secara terpusat kita bisa kontrol semua perangkat yang ada di lapangan, kita bisa tahu penggunaannya, dari jam 7 sampai jam 8 banknya dicas atau tidak, ya, penggunaan memorinya, penggunaan aplikasinya, nomor teleponnya, telepon ke siapa saja, SMS ke siapa saja, itu full dikontrol oleh perusahaan dan dipantau oleh perusahaan. Nah, ini adalah salah satu contoh software yang kita miliki. Seperti itu. Nah, kita banyak solusi lainnya yang tujuannya untuk membantu perusahaan dalam membatasi keamanan sehingga memberikan keamanan juga bagi perusahaan dan juga karyawannya. Kira-kira demikian dari saya, mungkin sedikit gambaran apa itu secure software, bagaimana kita mengamankan endpoint dari perusahaan. Ini merupakan salah satu produk dan implementasi yang kita lakukan ke klien-klien yang bekerja sama dengan perusahaan PT Satya Martima. Nah, selain itu kita juga banyak membuat aplikasi, tentu web application, mobile application. Kita membuat aplikasinya juga harus mengikuti standar security
sama seperti tadi yang dipresentasikan Ibu Lani, bahwa aplikasi ini harus diberikan layer keamanan sehingga memberikan keamanan bagi penggunanya. Kira-kira demikian. Sedikit presentasi dari saya, semoga adik-adik dan teman-teman bisa dapat gambaran tentang secure software, bagaimana perusahaan berubah menjadi mobile, dan menjaga data-datanya di era mobilitas sekarang ini. Terima kasih atas waktunya. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Eka untuk melanjutkan acaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Jeremy atas materinya, ini bagus banget. Bahkan kita dikasih tahu bagaimana aplikasinya dapat dijalankan juga. Ini saya tidak bisa berkata-kata, Pak. Dari tadi cuma bilang, wow, luar biasa, bagus sekali. Jadi ini sangat berfungsi gitu bagi masa-masa sekarang yang dimana sekarang itu apa-apa serba canggih gitu, apalagi semasa pandemi ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memberlakukan work from home gitu kan, jadi karyawannya boleh kerja di rumah tapi tetap bisa dipantau gitu, pekerjaannya tetap beres, pekerjaannya tetap berjalan sesuai dengan prosedur gitu, kita perusahaan bisa memantau itu semua. Dan tentunya di balik kecanggihan media dan juga keamanan softwarenya ini, ada banyak orang-orang hebat ya yang terlibat, salah satunya di perusahaan Bapak Jeremy tersebut ya, yang menjadi salah satu perusahaan cyber security begitu. Lalu jika ada pertanyaan boleh langsung diajukan ya di kolom chat dan di kolom komentar. Sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan terima kasih banyak sekali lagi Pak Jeremy atas materi yang telah disampaikan. Nah, berikutnya kita masuk ke singkat review. Jadi akan disampaikan oleh Ibu Lani ya untuk singkat reviewnya. Kepada Ibu Lani kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Eka. Saya dalam webinar siang ini saya diberi kesempatan untuk membicarakan mengenai singkat review mengenai tadi kepoin secure software yuk guys. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari software, di mana dalam dunia teknologi, apalagi dalam masa pandemi ini, ya kan, software itu sangat dibutuhkan untuk kita bekerja bukan di lapangan, tapi kita bisa melakukan di dalam rumah kita. Nah, terus di dalam menggunakan software kita butuh metode keamanan. Tujuannya kenapa? Agar tidak ada hacker yang bisa masuk merusaki kode program yang kita buat, atau data perusahaan tidak bisa dicuri oleh hacker yang nakal. Jadi gunanya untuk mempelajari software dan ditambahkan metode keamanan. Selain itu gunanya mencegah hacker tidak bisa masuk mengambil data di industri untuk operasional perusahaan dalam pembuatan lebih ketat sebelum dirilis. Jadi gunanya ya untuk mengamankan data perusahaan. Nah, itu singkat review dari saya. Terima kasih Mbak Eka. Baik, terima kasih Bu Lani. Oke, guys, jadi udah ada gambaran ya. Mungkin kalau tadi mendengarkan materi ya, pemaparan ada yang masih bingung gitu karena mungkin materinya yang dijelaskan cukup panjang atau bagaimana. Nah, tadi sudah disampaikan ya singkatnya seperti apa, dan dari situ kita bisa mengetahui ya kesimpulan dari materi hari ini. Dan tentunya materi ini benar-benar sangat
dibutuhkan oleh seluruh perusahaan. Jadi jika kita memikirkan mengenai peluang karirnya bagaimana ya jika kita mendalami ilmu IT atau cyber security ini, jangan khawatir karena apalagi di zaman-zaman masa sekarang ya yang udah apa-apa serba teknologi gitu kan, apa-apa serba modern. Jadi kita tuh lebih banyak peluang-peluang karir di semua perusahaan ya, di berbagai perusahaan, bahkan di perusahaan-perusahaan besar itu sangat membutuhkan kalian-kalian yang menjadi calon orang-orang yang akan sukses di bidang tersebut, seperti itu. Nah, sekarang ya kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang memiliki pertanyaan boleh langsung diajukan di kolom komentar ya. Ditunggu 5 menit dari sekarang deh untuk pertanyaan, boleh segera diajukan. Dan sambil menunggu nih, saya ingin bertanya juga kepada Bapak Jeremy. Ini kan mengenai keamanan data ya Pak. Nah, jika terjadi nih kebocoran data misalnya, itu udah terlanjur kepecah kemana-mana orang tahu atau bagaimana gitu. Apalagi jejak digital sekarang itu kan lumayan cepat ya menyebar luas gitu. Terus orang-orang tuh kalau udah tahu tuh akan jadi viral atau gimana gitu. Nah, apakah hal tersebut bisa diperbaiki atau dibersihkan seperti sedia kala, dan apakah tingkat kesulitannya itu ditentukan oleh kapasitas datanya itu sendiri atau bagaimana ya Pak? Ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Ya, ini akan menjadi krusial bagi perusahaan ketika data itu sudah sampai bocor ke lapangan, itu sudah sangat fatal. Ya, akan susah untuk mengembalikannya. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menutup celah keamanan. Kedua, juga mengamankan atau meretrieve kembali data-data tersebut. Jika tidak memungkinkan lagi, ya kita harus mengubah semua sistem keamanan tersebut sehingga data-data tersebut, baik itu password atau username, itu harus di-reset kembali sehingga memitigasi kebocoran yang lebih parah. Nah, makanya peran adik-adik dan teman-teman ini sangat dibutuhkan gitu ya. Mungkin kalau tertarik bergabung dengan Samara, itu juga bisa. Kita punya tim yang memang tujuannya itu membantu perusahaan-perusahaan memberikan keamanan lah. Jadi memberikan sense keamanan, akses keamanan mereka sampai mana. Tujuannya yaitu tadi, kita tidak ingin perusahaan itu mengalami kerugian karena ada orang-orang yang memanfaatkan data-data tersebut untuk kepentingan yang lain. Terutama perusahaan-perusahaan sekarang juga banyak terjadi, itu adalah corporate espionage. Artinya perusahaan memata-matai perusahaan lain, mengumpulkan datanya, dan memanfaatkan untuk kepentingan bisnis tertentu. Nah, itu adalah salah satu kenapa perusahaan harus mempunyai concern yang tinggi terhadap keamanan datanya. Transaksi finansial misalnya, itu yang terlibat dengan transaksi keuangan, apalagi itu ya, itu sangat fatal dan vital bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Kira-kira gitu. Nah, kalau datanya sudah bocor, itu sudah fatal, itu tidak bisa di-reverse, tidak bisa dikembalikan. Yang kita bisa lakukan adalah kita menutup celah keamanan tersebut, mencoba, ya kalau ada aturannya secara hukum, kita bisa tahu siapanya, kita akan lakukan namanya prosedur hukum. Makanya sekarang itu sudah ada UU ITE. Nah, saya sendiri itu memang sebagai praktisi dengan latar belakang IT dan juga S2 bisnis dan hukum, ya ini membantu perusahaan-perusahaan juga memberikan konsultasi dan bantuan juga terkait masalah-masalah tersebut. Memang prosedurnya kita lacak siapa yang melakukan, kita akan lakukan proses hukum untuk selanjutnya
mengamankan data-data yang sudah bocor tersebut. Kira-kira begitu, Ibu Eka. Terima Baik, kasih. terima kasih Bapak Jeremy. Wah, luar biasa ya. Memang data itu sangat krusial ya Pak untuk suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya udah bocor ya seperti yang tadi Pak Jeremy sampaikan, itu akibatnya sangat-sangat fatal untuk perusahaan itu sendiri. Dan penawaran yang menarik ya Pak, Bapak menawarkan anak-anak ya yang ingin terjun ke dunia IT untuk mempraktikkan ya apa yang mereka pelajari di perusahaan yang Bapak jalankan. Itu sangat menarik. Nanti bolehlah ya kerjasama dengan Politeknik Jakarta Internasional, jadi anak-anak IT di sini bisa untuk magang di sana gitu ya Pak, dan lain sebagainya. Nah, apakah ada pertanyaan yang sudah masuk ya? Oh, ada nih. Baik, Pak Jeremy, ada pertanyaan dari Bapak Daniel Ngantung. Saya ingin bertanya pada Bapak Jeremy, untuk aplikasi remote control seperti yang Bapak contohkan pada presentasi barusan, apakah ada potensi untuk disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Seperti contohnya membuka aplikasi m-banking pada device target dan sebagainya. Dia melacak-lacak gitu ya, Pak? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus sekali. Jadi memang remote control ini memberikan akses kepada device ya. Tapi kita hanya bisa lakukan remote control ini hanya pada perangkat perusahaan. Jadi yang kita lakukan adalah kita hanya mengelola dan menjaga pada perangkat-perangkat perusahaan. Kita tidak bisa melakukan remote control terhadap perangkat perusahaan. Misalnya saya mau remote control handphonenya Pak Daniel gitu ya, atau Bu Eka gitu ya, itu nggak bisa. Ya, kita harus tanamkan sebuah aplikasi, kita harus sertifikasikan perangkat tersebut sehingga operating sistemnya itu adalah operating system yang kita buat sebagai, tadi kita sebut sebagai Android versi enterprise. Jadi remote control ini kita jalankan untuk versi enterprise-nya, bukan untuk ke target gitu ya. Tapi apakah ada sih solusi remote control gini yang kita bisa akses gitu ya? Nah, itu pertanyaan yang beda. Dan saya sebagai salah satu praktisi IT juga tahu mengenai praktek-praktek untuk pembobolan seperti demikian. Nah, tujuannya memang dengan remote control itu memang bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang kita lakukan ini, remote controlnya hanya kita lakukan kepada perangkat-perangkat yang memang milik perusahaan, bukan ke perangkat-perangkat individual milik pribadi yang lain. Seperti itu. Kira-kira gitu, Pak Daniel. Baik, terima kasih Bapak Jeremy. Iya, jadi aplikasi untuk melacak juga sudah disetting juga ya Pak, jadi khusus untuk urusan-urusan pekerjaan saja gitu. Jadi kita meminimalisir kesalahan juga jika untuk melacak hal-hal pribadi itu kan sudah masuk ke ranah hukum ya Pak, bisa dituntut nggak sih kalau kayak gitu? Betul, salah satunya yang lagi dibahas sekarang yang sedang dirancang itu adalah rancangan undang-undang privasi data. Nah, ini merupakan undang-undang yang masih disusun di Indonesia tentang penyalahgunaan data-data pribadi. Kalau di luar negeri itu sudah banyak undang-undangnya, tapi di Indonesia ini masih sedang dirumuskan. Mudah-mudahan rancangan undang-undang tersebut tentang privasi data cepat bisa dirilis, sehingga juga memberikan keamanan bagi kita semua. Tapi dari sana juga bisa kelihatan bahwa dengan terbitnya RUU Privasi Data, semakin banyak tenaga keamanan informasi itu dibutuhkan. Karena untuk menjalankan dan menjaga RUU itu berjalan efektif.
semakin dibutuhkan tenaga-tenaga keamanan ya yang untuk menjaga bahwa semakin penting sekarang ini data-data privasi data ini, karena informasi itu kita sebut sebagai the new currency ya. Informasi ini sangat berharga, lebih berharga dari apapun, dan ini bisa disalahgunakan. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan RUU bisa cepat langsung diluncurkan oleh pemerintah. Demikian informasinya. Iya, amin. Semoga segera diresmikan ya, segera diluncurkan. Jadi segala sesuatu kesalahan, kebocoran data ataupun penyalahgunaan data itu bisa untuk segera dibawa ke ranah hukum juga. Oke guys, masih ada pertanyaan lain kah? Atau dari internal mungkin dari Ibu Lani ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada. Panitia mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau seperti apa? Jika tidak ada, kita bisa akhiri mungkin ya. Ini sudah masuk ke 1 jam berjalan, 1 jam berjalan. Atau masih kita tunggu? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah cukup. Dan tidak terasa nih, waktu juga ya sudah berlalu 1 jam lebih nih. Dan terima kasih banyak kepada Ibu Lani dan juga kepada Bapak Jeremy atas kesediaannya membedah informasi tentang secure software. Ini benar-benar penting banget untuk kita tahu ya, apalagi calon-calon nih generasi penerus bangsa di bidang cyber security ya kan, harus banget untuk benar-benar mempelajari mengenai secure software ini, terutama karena ini sangat penting untuk suatu perusahaan ya, dan juga materinya sangat-sangat menarik, dan ternyata masih banyak sekali ya informasi-informasi yang ternyata kita baru tahu sekarang. Oh seperti ini, wah luar biasa ya, ternyata seperti itu. Pasti banyak yang tercengang sampai pusing gitu kan, mau nanya apa, sampai bingung ya kan. Makanya ya sudahlah, kita akhiri saja ya. Ini sudah 1 jam lebih juga, dan kita juga pasti semakin terbuka lebar pandangannya ya terhadap keamanan dari sistem informasi itu sendiri, dan saya yakin teman-teman pun sekarang sudah lebih paham lagi nih mengenai apa sih pentingnya kita mempelajari mengenai keamanan dari perangkat lunak gitu ya, keamanan dari software, dan bagaimana sih cara mengamankannya, tadi udah disinggung juga ya, udah dijelaskan juga. Dan terima kasih Ibu Lani ya sebagai moderator juga di siang hari ini menjelang sore. Dan yang terakhir, terima kasih banyak untuk Bapak, Ibu, serta teman-teman peserta webinar yang telah mengikuti acara webinar dengan sangat tertib ya, dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Dan berbekal materi dari acara webinar ini, semoga kita dapat lebih baik lagi, lebih yakin lagi ya untuk mendalami ilmu dari per-IT-an atau cyber security ini. Dan juga semoga di Politeknik Jakarta Internasional ini ya banyak melahirkan generasi penerus bangsa dalam mungkin bidang security consultant, security engineer, atau security architect mungkin, dan masih banyak lain-lainnya ya, karena cyber security itu benar-benar luas banget jangkauannya. Dan kita sangat berharap ya generasi muda ini memiliki skill yang mumpuni dan profesional, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Oke, sebelum kami tutup, kami akan memberikan link kehadiran nih untuk teman-teman agar dapat mengakses e-sertifikatnya. Dan ya, linknya sudah dikirim melalui kolom chat ya, melalui kolom komentar. Nah, para peserta bisa langsung klik aja, nanti langsung diisi ya link kehadirannya, atau mungkin jika tidak bisa mengakses sekarang boleh di capture, nanti bisa diakses kapanpun dan dimanapun ya.
Dan mengingatkan kembali nih untuk schedule webinar. Jadi ini bukan webinar terakhir ya, kita masih ada 3 topik lagi di 3 minggu ke depan. Nah, ini dia posternya. Jadi di 3 minggu ke depan nanti kita masih punya 3 topik yang sangat menarik. Ini masih mengenai cybersecurity ya, masih mengenai per-IT-an. Jadi hari Jumat 11 Juni 2021 nanti di jam 3 sore ada ethical hacking yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari PT Horani Cybersecurity. Lalu di hari Kamis 11 Juli 2021 di jam 3 sore juga ada Computer Network Unleashed. Ini yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari PT Arta Telekomindo. Dan yang terakhir ada Project Management in Cybersecurity. Ini di hari Senin 12 Juli 2021 jam 3 sore. Yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita dari Global Project Management Asia PT Novansa. Ini benar-benar menarik banget karena di season 1 ini kita benar-benar full dikasih informasi, dikasih materi, dikasih banyak wawasan mengenai cybersecurity. Jadi jangan sampai ketinggalan ya, diikuti terus hingga topik terakhir. Nah, mengingatkan kembali nih untuk peserta yang hadir di webinar ini, juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti acara Spartan Esport Mobile Legends dengan mendapatkan potongan biaya pendaftaran yang akan diinfokan lebih lanjut oleh panitia acara.